Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Popcorn Movie. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya, meskipun gandengan belum ada. Semangat terus! Nah, di video kali ini aku akan membahas alur cerita dari film yang berjudul The Colony, yang dirilis di tahun 2013 lalu. Film ini menceritakan tentang umat manusia yang kembali ke zaman es. Seluruh umat manusia yang sedang diambang kepunahan pun membuat sebuah perkumpulan atau koloni untuk bisa bertahan hidup. Akankah umat manusia akan bisa bertahan hidup? Daripada banyak spoiler di awal, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Mari cus! Film diawali dengan memperlihatkannya sebuah tempat perlindungan milik dari koloni 7, yang tampak sekeliling tempat itu sudah diselimuti oleh salju. Scene beralih kepada seseorang yang bernama Mason bersama satu orang rekannya. Mereka menyandra aki-aki yang sedang ribut terjangkit penyakit Omikron. Dikarenakan tidak adanya physical distancing, penyakit ini pun sudah menular dan mengakibatkan 20 orang meninggal di koloninya dalam waktu kurang dari seminggu saja. Oleh karena itu, Mason berniat akan membunuh aki-aki tersebut supaya tidak menularkan penyakitnya kepada anggota koloni lain. Tetapi, tak lama kemudian, seorang pria ganteng yang bernama Sen pun menyarankan kepada Mason agar pria itu memilih sebuah pilihan antara dibunuh atau diusir dari base camp koloni 7. Karena seperti itulah aturan yang sudah dibuat di koloni 7. Di saat mereka berdua sedang berdebat, si aki-aki pun mencoba melarikan diri. Sayangnya, Mason main hakim sendiri dan menembak aki-aki tersebut. Karena Sen tidak setuju, ia pun pergi ke dalam base camp untuk melapor kepada ketua suku koloni 7 yang bernama Brick. Brick memberikan peringatan kepada Mason untuk tidak main hakim sendiri dan harus mengikuti peraturan yang ada di koloni 7. Salah satu peraturannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat koloni 7. Tetapi lagi-lagi si Mason sangat keras kepala. Ia mengatakan bahwa tindakannya sudah tepat. Orang yang sudah terjangkit sakit flu Omikron harus segera dibunuh sebelum menyebar. Tetapi seharusnya orang yang terjangkit Omikron hanya diwajibkan untuk karantina mandiri. Jika dalam waktu yang telah ditentukan kondisinya makin memburuk, barulah eksekusi atau pengusiran dilakukan sebagai upaya terakhir. Mason, Kemudian, Sen bertemu dengan pacarnya yang bernama Kay, yang sedang melacak mesin pengendali cuaca yang terkubur oleh tumpukan salju. Kay juga mengatakan bahwa di suatu tempat ada orang yang sedang memperbaiki mesin tersebut. Setelah itu, mereka pergi untuk mengikuti suatu rapat di dalam sebuah ruangan. Sen pun akhirnya sampai, dan ia bertemu dengan salah satu rekannya yang bernama Dexter. Dexter terlihat sedang menjaga istrinya yang sedang sakit, agar istrinya tidak bersin di tempat ini. Awalnya, Sen yang mengetahui itu menyuruh Dexter dan istrinya untuk pergi ke kamarnya. Sayangnya, Brick telah datang terlebih dahulu, jadi Dexter tidak sempat pergi ke kamarnya. Dan di sana, ia memberitahu sebuah informasi penting bahwa beberapa jam lalu dirinya mendapatkan sinyal darurat dari koloni 5. Mengingat kehancuran koloni 3 di tahun lalu, mereka berencana untuk mengunjungi tempat koloni 5 untuk mengevakuasi anggota dari koloni 5. Namun, sebelum itu mereka meminta 2 relawan untuk ikut bersamanya. Awalnya, Brick meminta Dexter untuk ikut bersamanya. Namun Sen yang mengetahui Dexter sedang menjaga istrinya yang lagi sakit, akhirnya memutuskan untuk ikut dan menggantikan Dexter dan relawan yang lainnya. Sementara untuk satu orang lagi diwakili oleh seorang pria muda bernama Graydon. Sedangkan untuk kepemimpinan sementara selama mereka pergi akan diserahkan kepada Kay. Dan nampak ekspresi ketidaksukaan diperlihatkan oleh Mason karena hal itu. Kenapa bukan saya, pikir dia. Setelah rapat selesai, istri dari Dexter tidak dapat menahan lagi bersinnya.
sehingga ia pun bersin di sana. Semua orang pun menjauhinya dan pergi dari ruangan tersebut. Kemudian Dexter dan istrinya dibawa ke ruang karantina gratis oleh Briggs untuk diisolasi selama beberapa jam sebelum dilakukan tes PCR. Apabila hasilnya positif dan keadaannya semakin memburuk, baru tim medis lebih intens memeriksa mereka untuk mengetahui penyakit apa yang mereka derita, apakah Omicron atau Delta Crohn. Di sana Briggs juga memperingatkan Mason untuk tidak mengeksekusinya terlebih dahulu sebelum hal buruk benar-benar dipastikan terjadi. Are we clear? Setelah mempersiapkan yang dibutuhkan, di keesokan harinya mereka pergi dari markas untuk melakukan pencarian ke tempat koloni 5. Di sana mereka berjalan di atas tumpukan salju yang terlihat telah memenuhi seluruh permukaan bumi. Ternyata awal mula kembalinya ke zaman es, bumi mengalami pemanasan yang diakibatkan penggunaan bahan bakar yang berlebihan. Kemudian para ilmuwan membuat mesin atau menara pengendali cuaca. Namun suatu hari salju malah turun terus-menerus sampai saat sekarang dan menutupi semua permukaan bumi. Singkat cerita, mereka telah sampai di markas koloni 5 dan di luar terlihat bercak darah di atas salju yang berasal dari lubang masuk markas koloni 5. Untuk memastikan apa yang telah terjadi, mereka bertiga pun masuk ke dalamnya untuk menemui anggota koloni 5 yang tersisa. Setelah berada di dalam ruangan, tampak tempat itu sangat sepi. Tak ada satu orang pun yang mereka temui, seolah-olah tempat itu kosong melompong. Setelah menelusuri ruangan, mereka menemukan sebuah pintu besi yang mencurigakan. Lalu, mereka pun bertiga masuk ke dalamnya. Di sana terdapat laki-laki tua yang tampak sangat ketakutan berat dan trauma parah. Setelah diberi makanan dan susu hangat, ia pun diinterogasi. Dan si pria itu pun memberikan sebuah pesan video kepada mereka bertiga. Di dalam video tersebut, seseorang mengaku telah menemukan sebuah mesin pengendali cuaca yang dapat berfungsi dengan baik. Pria tersebut mengatakan bahwa ia telah berhasil mencairkan beberapa bongkahan es. Juga memiliki sepetak tanah yang sangat subur untuk bercocok tanam dan menghasilkan tanaman untuk kelangsungan hidup umat manusia yang tersisa. Selain itu, dia juga memberikan titik koordinat dari tempat tersebut. Ya, tinggal pakai GPS aja katanya. Namun, si pria tua itu mengatakan bahwa koloni 5 juga pernah mengirimkan tim untuk mencari dan melihat tempat tersebut. Setelah beberapa hari mencari, mereka pun tidak menemukan tempat tersebut dan mereka pun kembali ke markas koloni 5. Tak disangka mereka malah diikuti oleh sesuatu hal yang sangat mengerikan. Sesuatu apakah itu? Kita lanjut. Dick yang memutuskan untuk kembali ke tempat perlindungan koloni 7 dengan membawa pria tua tersebut. Namun, ketika hendak keluar, si pria itu ketakutan dan mengurung dirinya sendiri dengan mengunci pintu tersebut rapat-rapat. Mereka bertiga pun memutuskan untuk meninggalkan si pria tua itu. Dan ketika mereka berjalan, mereka mendengar ketukan yang sangat keras di salah satu ruangan. Untuk memastikannya, mereka mencari dan mengikuti suara tersebut. Tak lama berjalan, mereka semakin dekat dengan sumber suara itu. Hingga pada akhirnya, mereka menemukan sekelompok manusia kanibal sedang memotong dan memakan daging dari orang-orang koloni 5. Sangat mengerikan sekali. Dan sekarang kita mengetahui alasan kenapa pria itu sangat ketakutan dan tidak mau keluar dari ruangan tadi. Ternyata ada sekelompok kanibal di markas mereka. Mengetahui keberadaan mereka bertiga, ketua manusia kanibal dan para pasukannya tersebut langsung marah lalu mengejar mereka. Mereka bertiga pun langsung lari terbirit-birit. Sayangnya si Graydon malah terpisah dengan Sam dan Briggs.
Tak lama setelah itu, Graydon sedang diserang. Sen dan Brick yang mengetahuinya pun langsung membantu dengan menyerang manusia kanibal tersebut. Namun sayangnya, mereka terlambat dan Graydon pun tewas di tempat. Mereka pun kembali lari seedan-edannya karena dikejar kembali oleh si manusia kanibal. Tetapi untung saja mereka bisa meloloskan diri dari manusia kanibal tersebut. Mereka pun berhasil keluar dari sana. Sebelum pergi, Brick menghancurkan tangga jalan keluar dari markas koloni 5 dengan menyalakan mercon gede atau dinamit. Setelah lama berjalan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di sebuah bangkai pesawat. Brick mengatakan para manusia kanibal yang menyerang mereka adalah orang-orang kelaparan yang putus asa dan tidak ada harapan untuk hidup kecuali menjadi monster. Dan keesokan harinya, mereka melihat segerombolan manusia kanibal yang sedang menuju ke tempat mereka. Manusia kanibal tersebut mengetahui keberadaan Sen dan Brick dengan mengikuti jejak kaki mereka. No! Agar bisa menghentikan gerombolan kanibal tersebut, mereka pun pergi menuju ke sebuah jembatan untuk menyalakan dinamit. Namun, ketika dinamit dinyalakan, sumbunya mati karena terkena hembusan angin. Tetapi Brick tetap berusaha untuk menyalakan dinamitnya sambil papuket melawan para manusia kanibal tersebut seorang diri. Ledakan dinamit itu mengakibatkan runtuhnya jembatan dan menewaskan beberapa manusia kanibal tersebut termasuk Brick. Lalu Sen berjalan untuk kembali ke markas koloni 7 dengan melewati tumpukan salju dan harus melewati perjalanan yang sangat berat, kayak beban hidup, berat. Sementara di markas koloni 7, Mason kembali menyandra seseorang. Ia tidak lain dan tidak bukan adalah si Dexter bersama istrinya. Tanpa ragu dan bertele-tele, Mason langsung mendor istrinya Dexter pada saat itu juga. Mendengar tembakan tersebut, Kay pun keluar dan langsung cekcok dengan Mason, bersamaan dengan Sen yang telah sampai di sana. Dengan kondisi yang sangat lelah, Sen pun akhirnya tidak bisa menahan dirinya yang sangat kelelahan, dan ia pun ngacungkel. Melihat itu, Kay langsung menghampirinya, tetapi si Mason malah memukul kepala Kay sampai mati suri. Ketika Sen tersadar, ia langsung diinterogasi oleh orang tua Graydon yang menanyakan soal anaknya. Di sana juga ada Mason yang memborgol tangan si Sen. Lalu Sen memperingatkan Mason bahwa ada sekelompok manusia kanibal yang akan datang tidak lama lagi. Namun si Mason yang pika sebelen tidak menggubris peringatan dari Sen. Ketika Mason berjalan keluar, di ambang pintu ada seorang bocil bernama Roman yang secara spontan mencuri kunci dari Mason, dan Roman langsung memberikan kunci tersebut kepada Sen. Setelah melepaskan borgolnya, Sen kemudian menemui Kay yang sedang dikurung di salah satu ruangan. Dan setelah terbebas, mereka pergi ke ruang kerja Kay untuk mencari koordinat tempat yang telah dibicarakan oleh pria di dalam video sebelumnya. Awalnya Sen tidak menemukan apa-apa, mungkin kuotanya habis. Namun setelah diisi kuota, akhirnya Sen menemukan apa yang sedang dicarinya, yaitu tempat mesin pengendali cuaca. Kemudian mereka berdua bergegas mempersiapkan perbekalan untuk di perjalanan. Tetapi ketika keluar, mereka tertangkap basah oleh si Lieutenant Mason dan beberapa temannya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba mereka mendengar suara dentuman keras dari arah luar. Di saat mereka melihat CCTV, ternyata para kanibal telah menerobos masuk ke dalam markas mereka. Kemudian mereka bergegas untuk mencoba menghentikan para kanibal tersebut. Satu persatu, anggota koloni dibunuh oleh para kanibal, termasuk Mason yang ikut diserang dan terkena tusukan di bagian perutnya. Dan pertarungan pun tidak dapat dihindarkan lagi.
Mason yang berhasil lolos mencoba kabur dan masuk ke dalam salah satu ruangan. Di sana terdapat para anggota koloni 7. Ketika Sen dan Kay masuk ke ruangan tersebut, Mason malah menutup pintu ruangannya sehingga mereka berdua tidak bisa masuk ke sana. Namun untungnya, salah satu dari anggota koloni memukul Mason dan membukakan pintu untuk Sen dan Kay. Tetapi salah satu manusia kanibal itu berhasil masuk, namun berhasil dibunuh oleh si nenek Kay. Setelah itu, Sen mengajak Kay bersama para anggota koloni yang ada di sana untuk masuk ke dalam jalan rahasia yang menuju keluar. Mason sama sekali tidak mau ikut dengan mereka. Sebelum pergi, Sen memberikan sebuah pistol kepada Mason yang dapat memperlambat kematiannya. Di sana, Mason melihat sebuah tabung gas LPG 3 kilo yang nantinya akan ia ledakan untuk memusnahkan para kanibal. Setelah diledakkan, si pemimpin kanibal terpental masuk ke dalam jalan rahasia yang mempertemukannya dengan Sen. Dan tidak ada pilihan lain untuk Sen selain menghadapinya di dalam sana. Kemudian mereka jatuh ke dalam salah satu ruangan dan Sen pun dipukuli habis-habisan oleh si ketua kanibal tersebut. Namun seperti biasa, pemeran pertama selalu kalah duluan. Sen menemukan seonggok besi, dan ketika ada kesempatan, ia langsung memukul kanibal itu dengan sekuat tenaga. Setelah dirasa sudah meninggal, Sen pun pergi. Tetapi tiba-tiba si pemimpin kanibal tersebut memegang kaki Sen. Tak lama setelah itu, Sen pun berhasil membunuhnya dengan membelah kepalanya menggunakan sebuah pisau dapur, dan dipastikan dia pun sudah menjadi almarhum. Di sisi lain, Kay dan anggota kelompoknya berhasil keluar dan melihat tempat perlindungan mereka sudah hancur paburisa. Tak lama kemudian, Sen juga dapat keluar dari sana. Setelah itu, mereka pergi berjalan kaki ke tempat mesin pengendali cuaca yang jaraknya lumayan jauh dari sana. Dan film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film Koloni. Film ini mendapatkan rating IMDb sebesar 5,4. Tetapi, gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Perjalanan yang bisa kita petik dari film ini salah satunya adalah hidup itu tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan orang lain, begitupun sebaliknya. Jadi bersosialisasilah dengan baik. Niscaya kita akan mendapat perlakuan baik juga dari orang lain. Dan berusahalah saling membantu dan menghargai antar manusia. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and share. See you next video. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.